Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Kenalin, nama aku Takia. Di sini aku mau cerita sedikit tentang apa yo? Ya, sesuai judul videonya aja ya, bisa dilihat kan? Yaudah yuk, langsung kita mulai aja. Kalian pasti udah nggak asing lagi kan sama benda yang satu ini? Mungkin benda ini juga yang lagi kalian pegang sekarang. Iya, HP. Dari mulai anak-anak, bahkan bayi pun sekarang ada yang udah dicekokin HP kan. Sampai ke orang tua, sampai ke orang-orang lanjut usia, ada yang seneng mainan HP, bahkan mungkin sampai ketagihan. Apalagi kita, anak-anak muda, remaja-remaja, pasti udah jago banget tuh yang namanya main HP. Jempolnya tuh udah lincah banget ya, ngeklik macem-macem, ngetik macem-macem. Kayaknya lokasi-lokasi ininya tuh udah di luar kepala, udah hafal banget gitu ya. Ya emang gak bisa dipungkiri bahwa perkembangan teknologi yang satu ini tuh sangat bermanfaat. Bahkan aku bisa ngomong di sini melalui video ini pun itu berkat perkembangan teknologi ini. Tapi tetap aja kan, segala sesuatu yang berlebihan, segala sesuatu yang tidak digunakan secara bijak itu bisa memberikan dampak negatif. Ya termasuk HP ini. Setuju gak nih? Setuju lah ya. Nah, jadi ada sebuah studi yang mempelajari tentang efek penggunaan HP sebelum tidur. Jadi, dalam studi ini atau penelitian ini melibatkan 38 partisipan yang merupakan anak kuliah. Ya, kita sama-sama tahu lah ya yang namanya anak kuliah atau bahkan mungkin anak sekolah pun sering banget yang namanya begadang, entah buat ngerjain tugas lah, ngerjain apalah. Dan kayaknya kita tuh seneng banget gitu mainan HP sebelum tidur, sampai akhirnya kita tidur, atau bahkan mungkin ketiduran dan HP-nya pun digeletakin aja di sebelahnya, nggak ditaruh di luar kamar gitu. Ya sama kayak 38 partisipan ini juga. Jadi mereka tuh emang anak-anak kuliah yang sering main HP lebih dari 30 menit sebelum tidur. Dan juga kualitas tidur mereka itu buruk. Lalu, dari 38 partisipan ini tuh dibagi menjadi 2 grup nih. Nah, yang grup pertama, mereka disuruh buat, pokoknya kalian 30 menit sebelum tidur gak boleh pegang HP lagi ya. Dan untuk grup kedua, mereka gak disuruh apapun, karena mereka emang merupakan grup kontrol. Nah, udah tuh dimulai penelitiannya. Ternyata, setelah 4 minggu, kelihatan nih perbedaannya antara grup yang satu dan grup 2. Tadi kan yang grup 1 itu mereka disuruh buat gak mainan HP 30 menit sebelum tidur kan. Nah ternyata pada grup 1 ini mereka latensi tidurnya berkurang sampai kurang lebih 12 menit. Sebentar. Latensi tidur itu apa sih? Nah, latensi tidur itu adalah waktu yang kita perlukan untuk mulai tidur. Jadi gini nih, berapa lama sih waktu yang kita butuhin pas kita mulai mencoba untuk tidur? Misalnya kita masuk kamar nih, terus matiin lampu, terus mungkin pakai selimut, terus tiduran. Nah, berapa lama sih waktu dari situ sampai kita benar-benar jatuh tertidur? Itulah yang namanya latensi tidur. Jadi bisa kita simpulkan bahwa orang-orang yang gak mainan HP sebelum tidur itu, dia lebih mudah untuk memulai tidurnya. Sebenarnya kenapa sih hal ini bisa terjadi? Ternyata agar tubuh kita bisa tidur, otak kita itu harus memproduksi suatu hormon yang namanya adalah hormon melatonin. Nah, si melatonin ini tuh rewel banget. Dia tuh kalau misalnya ada cahaya, dia malah mager gitu. Dia diproduksinya cuma dikit, menurun produksinya. Sedangkan biar bisa tidur, hormon melatoninnya tuh harus banyak. Jadi pas ada cahaya nih, entah cahaya dari HP, cahaya dari TV, cahaya dari lampu, dari komputer, dan cahaya-cahaya lainnya, dia tuh malah bilang ke otak kayak gini, otak, jangan tidur dulu ya, aku lagi mager banget nih, masih ada cahaya soalnya. Teman-teman yang lain juga belum pada datang, baru dikit banget ini, jangan tidur dulu ya pokoknya. Terus otaknya bilang, siap. Ya otak mah emang nurut-nurut aja gitu gimana sinyal yang dikasih ke dianya. Dia tinggal jalanin. Itulah mengapa orang-orang yang mainan HP sebelum tidur nih jadi kesulitan untuk memulai tidurnya karena ada cahaya dari si HP. Gitu. Balik lagi ke penelitian yang tadi ya. Jadi, selain latensi tidurnya berkurang, ternyata orang-orang pada grup 1 ini durasi tidurnya juga bertambah loh.
bahkan sampai 18 menit. Selain itu, kualitas tidurnya pun meningkat secara signifikan, dan pre-sleep arousal-nya juga berkurang. Sebentar, pre-sleep arousal itu apa lagi sih? Jadi, pre-sleep arousal itu merupakan keadaan arousal sebelum tidur atau gairah sebelum tidur, yang mana keadaan ini tuh bisa menghambat kita untuk mulai tertidur. Nah, konten-konten yang ada di HP ini nih dapat meningkatkan pre-sleep arousal dan juga membuat kualitas tidur kita menjadi buruk. Padahal kita semua tahu lah ya kalau tidur ini tuh merupakan hal yang sangat penting. Di antaranya adalah penting dalam hal emosi, emosi memori, dan juga pengaturan emosi. Dan menurut penelitian yang tadi, orang-orang pada grup 1 ini moodnya itu menjadi lebih baik, lebih bagus. Dan kita juga tahu kalau mood kita bagus, kita pasti senang mau ngapa-ngapain. Kita pasti senang menjalani hari-hari kita. Makanya biar mood kita selalu bagus, salah satu caranya adalah dengan menjaga kualitas dan kuantitas tidur kita. Selain itu, orang-orang pada grup 1 ini ternyata working memory-nya itu meningkat loh. Jadi emang sangat penting sekali ya menjaga kualitas dan kuantitas tidur. Nah, penelitian yang tadi tuh udah beres tuh. Jadi hasilnya ternyata memang penggunaan HP sebelum tidur itu berpengaruh pada kualitas tidur, durasi tidur, dan lain-lain. Nah, sekarang ada nih penelitian yang lain, yang mana penelitian yang ini tuh dilakukan pada anak-anak. Hasilnya kurang lebih sama sih. Anak yang menggunakan HP sebelum tidur, dia kualitas tidurnya jadi lebih buruk, durasi tidurnya jadi lebih pendek, dan mereka jadi suka bangun di tengah malam. Apalagi kalau misalnya HP-nya tuh ditaruh gak jauh dari mereka, terus misalnya ada notif masuk nih, bunyi HP-nya, mereka bisa langsung bangun. Terus ternyata pas dilihat notifnya tuh notif pesan, notif WA atau lain gitu misalnya. Nah, mereka tuh bisa langsung bales tuh pesannya. Selain itu juga, anak-anak yang main HP sebelum tidur, pas paginya tuh mereka jadi lelah gitu, capek, kurang berenergi, dan juga mereka suka melewatkan sarapan, jadi mereka nggak sarapan. Nah, ada satu hal menarik nih, ternyata penggunaan HP sebelum tidur itu secara tidak langsung bisa menyebabkan obesitas pada anak. Kebayang gak tuh, gimana caranya mainan HP doang bisa nyebabin obesitas? Jadi gini, kan tadi kalau misalnya anak mainan HP sebelum tidur, salah satu efeknya adalah besoknya di pagi hari dia jadi nggak mau sarapan, dia jadi melewatkan sarapan. Dan ketika anak gak sarapan, otomatis di waktu-waktu selanjutnya dia jadi lebih lapar dong. Dan akhirnya nafsu makannya meningkat, akhirnya dia bahkan lebih banyak. Yang mana itu tentu saja kalori yang masuk ke dalam tubuhnya itu menjadi meningkat, dan itulah yang menyebabkan berat badannya juga meningkat dan akhirnya bisa jadi obesitas. Memang menurut penelitian, kenaikan BMI itu atau body mass index atau dalam bahasa Indonesianya adalah indeks massa tubuh, yang mana ini adalah indeks yang menilai apakah berat badan seseorang itu tergolong kategori normal, kurang, berlebih, atau bahkan obesitas. Jadi menurut penelitian, kenaikan BMI ini itu diprediksi dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor melewatkan sarapan, dan yang kedua adalah faktor waktu tidur yang tidak teratur. Selain itu, ketika durasi tidur seseorang pendek, itu juga mempengaruhi produksi hormon-hormon tertentu. Yang pertama adalah meningkatkan produksi hormon grelin yang menyebabkan anak tersebut menjadi meningkat nafsu makannya. Akhirnya dia makan lebih banyak dan berat badannya pun meningkat. Selain itu, hormon grelin ini juga meningkatkan penyimpanan lemak. Yang kedua adalah penurunan hormon leptin yang menyebabkan anak tersebut menjadi bertambah nafsu makannya. Akhirnya dia makan lebih banyak dan berat badannya pun meningkat. Dan ternyata lagi nih, orang-orang atau anak-anak yang obesitas ini, mereka jadi lebih sulit untuk memulai tidur dan kualitas tidurnya pun jadi lebih buruk dibandingkan orang-orang atau anak-anak yang tidak obesitas. Jadi kalau ini udah terjadi nih, akhirnya jadi muter aja tuh kan. Kan awalnya tuh si anak mainan HP sebelum tidur, dan itu menyebabkan kualitas dan kuantitas tidurnya menjadi buruk. Dan ini tuh ternyata bisa menyebabkan obesitas, dan obesitas ini sendiri ternyata menyebabkan kualitas dan kuantitas tidur seseorang menjadi buruk. Akhirnya kalau misalnya nggak diatasin kan ini jadi kayak muter aja terus kan. Makanya lebih baik kita mencegahnya dengan menjaga kualitas dan kuantitas tidur kita dan anak-anak tetap baik. Nah, ternyata satu hal kecil yang kita lakukan itu bisa merembet kemana-mana ya teman-teman.
Dari yang cuma mainan HP sebelum tidur, akhirnya bisa ngasih dampak negatif ke berbagai hal. Makanya, yuk kita mulai kebiasaan-kebiasaan baik. Salah satunya adalah tidak memainkan HP sebelum tidur. Biar lebih mudah nih, kita bisa naruh HP kita di luar kamar, jangan sampai dibawa masuk ke kamar. Dan kalau misalnya mau dicas pun ya dicasnya di luar kamar aja gitu. Selain itu, kita juga bisa ngasih tahu nih ke keluarga kita, ke orang tua, ke kakak, ke adik, terutama adik-adik kita yang masih kecil-kecil nih. Kita tahu kan kalau anak kecil itu sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, di mana tidur itu sangat penting untuk mereka. Kita gak mau kan kalau misalnya pertumbuhan dan perkembangan mereka tuh terganggu, jadi gak optimal, apalagi cuma gara-gara HP, kan gak lucu gitu. Makanya, kita juga harus kasih contoh yang baik ke mereka. Untuk itu, yuk kita mulai bentuk kebiasaan baik mulai dari diri kita sendiri. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Kurang lebih mohon maaf dan semoga bermanfaat. Dadah!